Sekarang, coba lihat HP lu, buka kontak HP lu, dan coba lihat nomor teman-teman lu, saudara lu, atasan lu, dan lain-lain. Lu bakal menemukan sesuatu yang sangat aneh, di mana nomor Telkomsel akan memiliki 11 digit, nomor IM3 akan memiliki sebanyak 12 digit, dan nomor XL akan memiliki jumlah yang lebih sedikit, yaitu 10 digit, dan smartphone yang berjumlah sebanyak 12 digit. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang jumlah dari nomor ponselnya itu dianggap nggak begitu konsisten. Di Amerika, ada 10 digit. Di China, semuanya 11 digit. Di Jepang, India, Jerman, Inggris, itu semuanya konsisten. Semuanya sama. Di Indonesia, kenapa? Nah, sebelum gue jelasin untuk yang lebih dalam, gue harus mastiin bahwa lo tahu bahwa di setiap negara punya namanya rencana penomoran nasional atau yang disebut dengan National Numbering Plan. Nah, itu adalah sebuah standar ITU, yaitu adalah organisasi telekomunikasi yang dimiliki oleh PBB. Rencana ini adalah mengatur untuk berapa banyak jenis dari nomor yang ada di negara tersebut. Dan kenapa harus ada standar gitu pertanyaannya? Nah, karena nomor HP itu adalah sumber daya nasional yang terbatas. Bayangin, kalau misalkan ada sebuah sistem yang bisa ngasih nomor panjang banget, pasti akan sangat chaos banget. Nah, jadi hampir di semua negara memiliki sebuah satu panjang yang standar dan juga tik yang sama. Nah, di Amerika pada tahun 1947 selalu menggunakan 10 digit distandarized menjadi 11 di akhir 1990-an. Inggris mengubah nomor mereka di tahun 2000-an dengan operasi yang gede banget. Nah, di Indonesia sampai sekarang panjangnya itu masih variabel. Nah, sebenarnya ada beberapa jawaban yang salah di sini. Yaitu adalah pertama, misalkan kalau misalkan lo merasa bahwa Indonesia itu nggak punya regulasi yang ketat, salah. Kita punya yang namanya Menkominfo, di mana mereka telah mengatur regulasi dari alokasi nomor yang dimiliki oleh para distributor nomor telepon. Nah, setiap operator udah wajib menggunakan prefix nomor yang udah dialokasikan sama mereka. Nah, jawaban yang kedua itu adalah mungkin karena si operator ngasih nomor-nomor yang cukup random. Salah juga gitu, karena setiap operator mempunyai prefix khusus yang setelah dibagikan oleh pemerintah, mulai dari 0811, 0812, dan 0813 itu adalah untuk Telkomsel. 0855, 0856, 0857, 0858 semuanya itu adalah punya Indosat. Untuk 0817, 0811, dan 0819 itu adalah punya SL dan itu sudah ditetapkan dari Jakarta. Jawaban yang ketiga, mungkin karena Indonesia itu adalah negara yang besar. Betapa besar bangsa kita. Jutaan penduduk, jadi kita butuh nomor yang lebih banyak daripada ini. Nggak juga gitu loh, karena China itu punya 1,4 miliar penduduk dan lebih banyak dari Indonesia sebanyak 4 kali lipat, tetapi mereka punya konsisten di 11 digit. Nah, jadi kenapa Indonesia itu berbeda gitu? Nah, untuk pada lapisan pertama gitu ya, setiap prefix itu punya alokasi digit yang berbeda-beda gitu, bukan cuma operator doang yang berbeda-beda. Nah, Telkomsel sendiri itu punya beberapa prefix, di mana 0811 itu adalah untuk kartu halo pasca bayar mereka. Awal mereka itu diriliskan pada tahun 1995 dan panjangnya itu hanya 10 sampai 11 digit. 0812 datang setelahnya, yaitu adalah untuk simpati yang memiliki panjang prefix 11 sampai 12 digit. Kemudian 0813 datang setelahnya lagi yang mencapai 12 digit. Kemudian 0822, 0823, 0851, 0852, dan 0853 itu semuanya punya Telkomsel yang bisa dibilang lebih panjang. Sama dengan Indosat, 0855 itu adalah matriks awal 10 digit. Kemudian 0856 itu IM3 awal 10 sampai 12 digit, dan juga 0858 itu adalah untuk mentari itu mencapai 12 digit. Kenapa sih bisa dibilang makin lama ini makin panjang itu loh? Karena setiap prefix itu punya kapasitas yang terbatas. 0811 dengan 11 digit itu cuma bisa menampung 10 juta nomor yang unik. Ketika subscriber dari Telkomsel melonjak, artinya sekarang bisa mencapai 150 juta gitu, mereka butuh prefix baru dengan jumlah kapasitas yang lebih besar lagi. Nah, solusinya adalah bukan untuk menambahkan digit ke nomor lama, tapi adalah membuat prefix baru dengan digit yang lebih panjang. Nah, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah kenapa Indonesia dengan cara ini gitu, sementara negara lain memiliki cara berbeda. Seperti China, Amerika, Inggris gitu ya, mereka akan memilih yang namanya renumbering massal. Sekali dalam beberapa dekade, biasanya negara-negara ini akan mengubah semua nomor sekaligus gitu. Inggris melakukan ini di tahun 2000, mana semua nomor di seluruh dunia akan berubah dalam satu malam aja gitu. Jutaan kontak harus diupdate, semua signage, semua surat, semua nomor yang ada di kontak lu itu harus diperbaharui. Ini mahal banget pada waktu itu, dan setelahnya semua nomor jadi lebih konsisten. Nah, Indonesia di sini memiliki cara yang cukup berbeda, yaitu adalah augmentation, bukan replacement. Nomor yang lama udah dipakai itu dipertahankan, kemudian operator baru atau ekspansi baru dapat prefix yang baru dengan digit yang lebih panjang. Hasilnya maka variasi akan tetap ada hingga saat ini. Kemudian yang terakhirnya adalah bukan sebuah pilihan random, ini adalah sebuah keputusan dari kebijakan gitu. Renumbering massal artinya akan ada jutaan masyarakat Indonesia, ibu-ibu, terus kita yang kerja, mahasiswa di luar sana gitu, akan memilih punya nomor yang baru gitu. Bayangin aja gitu, ada seorang yang bernama Aldi gitu, terus dia ke warung sembako di daerah Cempaka Putih, kalau Kominfo bilang nomor lo ganti besok ya, dan dia harus cetak ulang banner itu semua, kasih tau ke semua pelanggannya dia, terus update GoFood, update bisnis, dan itu akan proses sangat masif untuk 210 juta orang. Nah, Indonesia memilih untuk menanggung keberantakan ini semua gitu dengan panjang indikit yang berbeda-beda daripada menanggung disruption dari pergantian massal itu sendiri. Pilihannya di sini adalah di antara biaya kekacauan kecil yang menjadi permanen atau biaya besar tetapi hanya terjadi satu kali. Kebanyakan negara akan memilih opsi kedua, tetapi Indonesia memilih opsi yang pertama. Jadi setiap kali lo menginputkan nomor telepon dan lo harus mikir berapa digit ya, lo lagi mengalami sebuah konsekuensi dari keputusan kebijakan yang diambil selama 30 tahun yang lalu. Terlebih bahwa keputusan mempertahankan yang sudah ada lebih penting daripada membuat sistem lebih rapi, itu bukan cuma sekedar nomor HP, itu adalah cara Indonesia memutuskan banyak hal.